Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Saya diminta bicara mengenai pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah undang-undang ini khusus berlaku untuk perempuan atau melindungi perempuan belaka? Banyak orang berpikir dengan berlakunya undang-undang ini maka pihak yang melakukan kekerasan yaitu laki-laki akan diancam atau dikenakan pidana. 80% lebih ya, bahkan 90% saya kira memang kekerasan fisik itu datang dari laki-laki. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dari perempuan. Tetapi kalau bicara mengenai kekerasan psikologis, maka bisa juga kekerasan itu datang dari istri atau dari perempuan. Nah, undang-undang ini punya kaitan dengan undang-undang perlindungan anak. Juga punya kaitan dengan nanti ada timbul undang-undang baru namanya tindak pidana kekerasan seksual. Oke, kita bicara mengenai PKDRT-nya sendiri. Jadi bukan KDRT tapi PKDRT ya. Orang sering menyebutnya KDRT aja. Padahal itu adalah PKDRT, pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan rumah tangga itu apa? Kekerasan rumah tangga yaitu tindak pidana yang membuat pihak dalam rumah tangga, kan rumah tangga ini. Jadi tidak bisa di luar rumah tangga, ini bicara rumah tangga. Nah, suami atau istri, terutama istri yaitu perempuan yang diakibatkan oleh tindakan pasangannya. Misalnya dipukul, kepalanya dijentusin, pokoknya kekerasan fisik. Nah, itu kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangannya. Apakah bisa oleh perempuan? Ya bisa aja. Tetapi dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kekerasan psikologis. Misalnya ancaman nggak dikasih makan, ancaman nggak dikasih uang, ancaman-ancaman lain yang tidak berupa kekerasan fisik. Nah, itu kekerasan psikologis. Apakah undang-undang ini hanya melindungi perempuan? Sebetulnya tidak. Tetapi karena yang menjadi korban ini banyak perempuan, maka terasosiasi undang-undang ini melindungi perempuan. Nah, sekarang apa yang penting dari berlakunya undang-undang PKDRT ini? Yang penting ialah sosialisasi dan pendidikannya. Terutama kita umat Buddha nih. Nah, dalam perkawinan, kan kalau rumah tangga itu bisa dibentuk hanya karena perkawinan. Nah, itu kan umumnya beberapa wihara besar misalnya sudah melakukan pendidikan persiapan perkawinan. Nah, undang-undang bukan pernikahan, perkawinan. Karena yang kawin itu adalah memperoleh akte kawin. Sedang yang nikah itu memperoleh buku nikah. Kita memperoleh akte kawin. Islam, hanya Islam yang memperoleh buku nikah. Jadi undang-undang yang berlaku terhadap mereka yang di luar Islam adalah undang-undang perkawinan. Nah, dengan perkawinan ini terbentuklah rumah tangga. Nah, apa poinnya di situ? Poinnya ialah pasangan yang melakukan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga ini sekarang berasal dari keluarga-keluarga kecil. Sekarang kan jarang orang punya anak 4, 5. Ya kan? Nah, kebanyakan 2, 1. Nah, keluarga-keluarga kecil ini umumnya memanjakan anak. Karena merasa, ya aku sudah punya uang. Anak saya kan masih lebih berbahagia dari saya. Nah, karena perlakuan ini menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang manja. Nah, karena manja, maka apapun kehendaknya dituruti. Karena sudah biasa dituruti, kalau dilawan atau kalau tidak diikuti, maka dia marah. Nah, marahnya itulah yang menyebabkan tidak terkendali. Akhirnya digunakanlah kekerasan. Baik fisik maupun verbal, main pukul, main tendang, main gampar, main yang dijentusin. Kemarin saya baru di pengadilan ketemu kasus begini. Ini suaminya dilaporin istrinya karena dianggap mengalami kekerasan. Ya digunakan juga pas ini undang-undang PKDRT ini. Nah, kata istrinya kepalanya dijentusin. Ada visumnya. Tapi ya ada benjolan sih. Cuma nggak besar. Lalu ada pemukulan, ada beberapa bagian tubuhnya ada yang terluka. Ada yang biru-biru, memar-memar begitu. Ya kan? Tetapi tidak serius. Dari mana kita tahu tidak serius? Karena dia tidak dirawat di rumah sakit. Nah, lalu itu berarti penganiayaan ringan. Nah, lalu ketika dilaporkan di polisi diterima karena ada visum tadi. Nah, yang menariknya si istri waktu di kantor polisi dilakukan restorasi justice atau RJ. Nah, RJ ini adalah upaya pihak kepolisian untuk memediasi kedua belah pihak antara suami dan istri. Nah, disampaikan apakah tidak bisa peristiwa seperti ini kita akhiri dengan mediasi. Nah, artinya si istri harus mencabut laporannya. Ya kan? Yang terjadi malah sebaliknya. Yang terjadi justru mediasinya tidak tercapai. Akhirnya hubungan kedua suami istri ini pecah. Artinya diakhiri dengan perceraian. Jangan salah loh, perceraian sekarang makin lama makin tinggi. Di Jakarta lah secara keseluruhan. Itu angka perceraian sudah 50%. Jadi kalau 100 pasangan yang menikah, itu 50% cerai. Nah, makin negaranya maju, angka perceraian makin tinggi. Di Singapura itu 70% lebih. Di negara-negara maju, di Inggris misalnya, itu bahkan 90% lebih. Jadi 100 pasangan yang kawin, 90 cerai. Bahkan fenomena sekarang lebih aneh lagi. Yaitu angka perceraian menurun. Loh, kok menurun? Ternyata yang kawin jarang. Nah, jadi kumpul kebo atau kohabitasi yang lagi rame di KUHP itu. KUHP baru, kohabitasi. Itu yang terjadi. Mereka tidak mau kawin. Tidak mau bikin akte kawin.
Nah, kembali ke kasus yang tadi. Kita dengar persidangan. Kenapa ini tidak terjadi? Oh, ternyata si istri minta ganti rugi dari suaminya. Atau mantan suaminya sekarang kan sudah cerai. Berapa yang dia minta? 300 miliar. Luar biasa besarnya. Saya tidak tahu dasar perhitungannya apa. Yang pasti ialah menurut saya angka itu terlalu tinggi. Tidak lagi dipertimbangkan kepentingan anak-anak. Ada 4 anak yang lahir dari perkawinan itu. Luar biasa menyedihkan sekali. Bagaimana anak-anak itu kemudian nanti dalam kehidupannya. Kan menyedihkan itu. Jadi kematangan untuk berumah tangga. Menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu dan menjadi bapak itu sangat penting. Nah, adalah tugas kita, para ulama, para romo pandita, ibu pandita, ramani, untuk membina. Terutama pada mereka yang belum kawin atau baru mau kawin. Coba dibimbing bagaimana supaya nanti dalam kehidupan rumah tangga mereka, kalau dimungkinkan kekerasan tidak terjadi. Penggunaan kekerasan itu mestinya dihindari. Ada lagi pernah saya malam-malam, hampir jam 11 malam, jam 10.45 apa, jam berapa itu. Pokok sudah malam sekali. Tiba-tiba ada telepon. Umat Buddha juga. Bahkan pengurus ini, kursus pra perkawinan ini. Malam-malam dia telepon saya nangis-nangis. Menjadi ketakutan. Saya bilang, ada apa? Ada apa? Dia bilang, Romo, saya lagi diancam nih oleh suami saya, mau dibunuh. Dia bawa parang gede-gede. Itu di pintu pagar, dia gedor-gedor. Saya mesti ngapain? Tengah jam, hampir jam 11 malam begini. Kalaupun saya ke sana, bukannya saya nanti yang dibacok sama suaminya. Ya kan? Jadi kita kalau menolong begitu, kita juga harus pakai akal. Kita harus pikir. Ini orang lagi bawa parang. Apa nggak dibacok kitanya kalau kita ke sana? Nah, bagaimana cara menolong dia? Iya, dia tentu ketakutan. Dia sama anak-anaknya. Ada orang tuanya lagi di situ. Nah, mereka semua ketakutan, nangis. Satu-satunya cara kita minta tolong aparat polisi kan. Saya telepon polseknya. Pak, tolong Pak. Itu membahayakan nyawa. Baik, oke. Nah, lalu karena kenal, akhirnya dia juga nggak berani minta bantuan Polres. Saya telepon juga ke Polres. Kebetulan yang lagi piket teman saya. Jadi polisinya kirim 1 mobil. Bawa senjata lengkap. Suaminya akhirnya dibawa ke kantor polisi. Termasuk istrinya. Nah, yang ini saya dengar tidak cerai. Ya, pembinaan itu penting sekali. Pembinaan terhadap mereka yang mau kawin. Bagaimana menjaga, saling menghormati, saling mengasihi, saling asuh itu penting sekali dalam kehidupan perkawinan itu. Kan kita maunya menuju
keluarga yang berbahagia. Keluarga yang rukun. Ya, kalau bahasa Buddhisnya hitaya sukaya. Yang bahagia lahir dan batin. Nah, ini tugas kita. Dan kepada mereka yang mau membentuk rumah tangga, harus disadari, apakah perkawinan ini berlandaskan ego atau kasih sayang. Nah, ini celakanya nih, para pengantin yang mau kawin ini adalah para pangeran dan putri-putri kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan rumah masing-masing. Nah, mereka diperlakukan bagaikan pangeran kan. Mau apa dikasih apa. Yang termasuk juga putri-putrinya. Nah, kalau cerita dongeng, kalau dulu saya bacanya A.C. Anderson, sekarang nggak tahu apa namanya. Itu kan when the prince and princess met together, they married and happy ever after. Cerita selesai. Begitukah perkawinan ini? Tidak. Tidak. Apa yang terjadi? Para pangeran membawa kerajaannya, membawa kebiasaannya, membawa karakternya, membawa juga orang tuanya dalam setiap kesulitannya atau dalam setiap masalah yang timbul. Akibatnya apa? Keluarga, teman-teman, dan segala kekuatannya mendukung dia. Ya, anak tunggal atau anak laki-laki satu-satunya. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian apapun yang dia katakan itulah yang benar. Demikian juga para putri. Pernah itu satu perkawinan yang dilaksanakan di wihara, paginya kawin. Itu yang paling cepat yang saya hadapi. Paginya kawin, malamnya cerai. Diumumkan di depan panggung mereka tidak jadi kawin, cerai. Coba betapa memalukannya peristiwa seperti itu. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kunci. Ya kan? Cobalah. Urusan segitu kecil, kunci gembok, membuat mereka bercerai. Malu nggak? Pesta sudah disiapkan sedemikian rupa. Makanan, tamu, semua sudah hadir. Lalu mereka naik panggung. Bilang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tidak jadi melangsungkan perkawinan ini. Adapun proses yang terjadi tadi pagi di wihara akan kami batalkan melalui proses perceraian. Coba malu gak? Aduh, saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya orang tua kedua pasang itu. Malulah depan tamu-tamu begitu. Nah, ini yang terjadi, emosi. Emosi sesaat. Apakah perkawinan yang seperti itu yang kita harapkan? Nah, inilah. Kembali lagi kita harus introspeksi. Terutama mereka yang mau kawin ini sekarang ini. Sadarilah itu. Bahwa perkawinan ini adalah pembentukan keluarga. Nah, di situ kita ingin membentuk keluarga yang berbahagia. Jadi, kalau memang tujuannya membentuk keluarga yang berbahagia, jauhkanlah emosi. Jangan bawa kerajaannya, jangan bawa orang tuanya, karakternya, kebiasaannya, jangan dibawa, tinggalkan itu. Bagaimana caranya Romo? Gampang aja ngomong mau ditinggalkan. Belajar.
Belajar untuk, nah ini kan kita di Buddhis ini kan paling bagus. Ada kalau di Sutra Mahayana tuh Sutra Intan atau Sutra Hati namanya. Belajar untuk tidak melekat. Belajar untuk bisa menerima. Belajar untuk bisa mengalah. Belajarlah. Dengan belajar tidak mengikatkan diri pada hal-hal yang menyenangkan saja. Belajar untuk mengalah. Belajar untuk menjadi dewasa. Maka mudah-mudahan keluarga yang berbahagia bisa terbentuk. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi kalau kita harus belajar mengorbankan diri. Untuk menerima kekalahan. Untuk menerima caci maki. Nah, memang tidak gampang. Tetapi diupayakanlah. Nah, bagaimana caranya? Hubungin Romo. Atau para pembimbingnya. Ya minimal hubungin CD lah. Supaya keluarga yang berbahagia itu bisa terbentuk. Demikian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.